Halo semuanya, kembali lagi di acara Wardana, Warga Undangan Berbagi dalam Narasi. Saya Cynthia, sekarang kita punya kedatangan bintang tamu nih, bernama Kak Nurul nih. Coba nih kita tanya, boleh Kak perkenalan dulu? Oke, nah terima kasih sebelumnya untuk podcast Wardana yang hari ini sudah mengajak saya untuk ikut ngobrol, berdiskusi. Perkenalkan, saya Nurul Fauzia, asalnya dari Kelapa Kampir. Boleh nih Kak, nanya kerjaan Kakak akhir-akhir ini apa? Oke, kalau kesibukan, sekarang kakak sedang menempuh pendidikan pascasarjana atau S2 di Universitas Erlangga Surabaya, jurusan akuntansi. Oh, terima kasih nih Kak, udah datang ke sini. Aku punya banyak pertanyaan nih. Jadi, ceritakan sedikit tentang perjalanan Kakak hingga memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Oke, makasih sebelumnya pertanyaannya. Jadi eh, keinginan kakak untuk lanjut S2 itu sebenarnya sudah ada sejak SMA. Jadi memang dari SMA itu kakak punya tekad untuk gimana caranya kalau ada kesempatan, ada peluang itu mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terus. Nah, jadi ternyata ketika S1 keinginan itu tetap ada sampai waktu itu, dan di bulan Juli, waktu Juli 2022 kakak lulus S1, 6 bulan, sekitar 6 bulan persiapan. Nah, akhirnya di awal 2023 kemarin barulah kakak keterima di Erlangga Surabaya itu S2. Ini Kak, bagus sih, bagus. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang menjadi motivasi utama Kakak untuk mengambil langkah tersebut? Oke, motivasi kakak lanjut S2 ya. Iya. Jadi kalau misal motivasi lanjut S2 itu memang kakak tuh selalu menanamkan ke diri kakak kalau kita itu hidup kan cuma sekali kan. Jadi waktu itu akan terus berjalan dan kita itu akan terus dihadapkan dengan berbagai kesempatan dan peluang. Jadi kakak berpikir kalau selama kita masih punya waktu, selama masih ada kesempatan, ya apa salahnya kita mencoba hal-hal baru kan. Nah, terutama dalam hal pendidikan. Jadi menurut kakak, ketika kita mau menyelami atau mendalami suatu bidang ilmu itu, kita perlu untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, walaupun memang kita itu bisa belajar dari manapun, kita bisa belajar dengan siapapun. Tapi kalau misal kita ingin memperdalam suatu bidang ilmu, kita perlu untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Gitu. Bagus Kak. Nah, ada pertanyaan selanjutnya lagi Kak. Apakah ada figur atau pengalaman tertentu yang menginspirasi untuk menempuh pendidikan S2? Kalau misalnya ada figur, kakak pribadi yang jadi motivasi kakak itu adalah orang tua kakak. Jadi memang sejak kakak kecil, ketika kakak menyampaikan ke mereka, kakak mau jadi ini, kakak mau jadi itu, mereka itu benar-benar tidak pernah untuk mematahkan mimpi kakak, impian kakak. Jadi sejak kecil tuh kakak diberikan kebebasan dari orang tua kakak untuk bermimpi, untuk berpikir mau jadi apa ke depan. Jadi ketika kakak SMP, SMA, mereka itu selalu mendukung, mensupport apapun pilihan yang kakak pilih sampai akhirnya kakak lanjut S1. Kemudian sejak S1 pun kakak lah bilang ke mereka, nanti kalau lulus S1 mau lanjut S2 gitu, kalau misalnya ada kesempatan, ada peluang, dan alhamdulillah. Nah, kalau misalnya berbicara tentang pengalaman tertentu yang buat kakak termotivasi untuk lanjut S2 itu mungkin ketika kakak S1 itu kakak pernah ikut suatu konferensi internasional waktu itu. Jadi ketika konferensi itu kakak bertemu dengan banyak kawan-kawan dari berbagai kampus, berbagai negara. Jadi kakak berpikir kalau ternyata belajar itu nggak bisa cuma berhenti sampai di sini aja. Jadi kayaknya akan lebih menantang, akan lebih keren lagi, akan lebih banyak lagi pengalaman kalau kita tuh mau belajar ke jenjang-jenjang selanjutnya yang lebih tinggi. Gitu. Ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Kak. Bagaimana Kakak membayangkan masa depan Kakak setelah menyelesaikan pendidikan S2? Kalau membayangkan masa depan, memang kan kalau masa depan itu sesuatu yang
tidak pasti kan, unpredictable. Tapi kalau misal kakak boleh berangan-angan setelah selesai S2 ini, selain ingin bekerja pasti kakak juga mau memberikan atau membuat suatu wadah gitu yang kedepannya itu tidak cuma bermanfaat untuk kakak tapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kakak tuh punya impian kedepannya itu mau buat sekolah atau buat yayasan yang itu bisa menjadi wadah untuk adik-adik, teman-teman yang mungkin mereka belum berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Walaupun memang kakak sadar kalau kedepannya itu tantangannya pasti banyak kan untuk mencapai hal-hal yang semacam itu, tapi angan-angan kakak, impian kakak sangat berharap bisa untuk mewujudkan itu suatu saat. Oh, semoga impian kakak terwujud ya. Amin. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa saran kakak untuk para pendengar yang mungkin masih ragu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2? Oke. Kalau misalnya saran, mungkin kan setiap orang itu mereka punya passionnya masing-masing. Mereka punya minat yang berbeda. Mungkin ada beberapa orang itu yang minatnya bukan di pendidikan. Mungkin mereka ada beberapa orang yang minatnya itu di wirausaha mungkin, atau mereka lebih expert ke olahraga dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memang minat atau punya keinginan untuk berproses di bidang akademik, saran kakak jangan pernah ragu, jangan pernah membunuh impian kalian, jangan pernah memotong impian kalian. Jadi kalau misalnya memang punya impian, punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan itu ya kejar gitu. Karena memang kalau misal kita berbicara tentang kendala-kendala lain, mungkin di samping keinginan sekarang udah banyak banget beasiswa, udah banyak banget peluang-peluang yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi jangan ragu, kalau misal punya keinginan kejar. Bagus kan? Nah, ngomong-ngomong mengenai hal baru, aku punya beberapa pertanyaan tentang hal baru nih. Sejak kapan kakak mulai memiliki ketertarikan untuk mencoba berbagai hal baru? Oke. Kalau misalnya ketertarikan mencoba hal baru itu sebenarnya kakak mungkin mulainya sejak SD mungkin. Karena memang waktu itu kakak yang awalnya itu memang tidak berani untuk ngomong-ngomong di depan umum, seketika waktu itu diajak dari guru bahasa Indonesia kakak untuk ikut lomba pidato. Jadi itu benar-benar first experience kakak untuk belajar ngomong depan orang gitu, depan orang banyak, yang pada akhirnya itu ternyata berlanjut ikut kegiatan-kegiatan lain, lomba-lomba lain waktu SD, sampai kakak berpikir kalau oh ternyata walaupun tidak terus-terusan menang, walaupun kalah, walaupun harus berlatih terus-terus itu seru juga ya gitu. Tapi akhirnya waktu SMP kakak ikut beberapa kegiatan juga, lomba-lomba, dan SMA itu untuk pertama kalinya kakak ikut organisasi waktu itu. Pas kakak kelas 1 SMA, waktu itu kakak coba ikut pemilihan ketua OSIS. Benar-benar nekat waktu itu kelas 1 SMP, 1 SMA, ikut pemilihan ketua OSIS dan waktu itu terpilih jadi wakil. Nah, itulah mungkin salah satu awal kakak untuk mulai berorganisasi, sampai pada akhirnya ketika SMA itu kakak ikut beberapa organisasi, ikut beberapa perlombaan-perlombaan yang akhirnya ternyata bisa membentuk kakak untuk sampai ke S1 kemarin, bahkan sampai ke hari ini. Gitu. Bagus nih kak. Nih ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang mendorong kakak untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba-coba hal baru? Ya, memang kalau misalnya kita berpikir ketika kita mau coba hal baru itu kan kayak takut gitu kan, mungkin kayak paling nanti udah sesuai harapan lagi atau apa segala macam. Tapi balik lagi kayak yang kakak bilang di awal tadi, salah satu hal yang memotivasi kakak untuk ikut berbagai macam kegiatan itu adalah kakak berpikir kalau kesempatan itu akan kita dapat kalau kita itu mau gitu. Jadi hidup itu kan memang cuma sekali kan, terus waktu juga terus berjalan. Jadi apa salahnya sih kita mencoba hal-hal baru? Apa salahnya kita untuk keluar dari zona nyaman kita? Karena ternyata ketika kita mau,
untuk mengambil kesempatan-kesempatan itu ada banyak hal-hal yang sebelumnya itu udah kita tahu, ternyata bisa jadi pengalaman atau ilmu yang luar biasa untuk kita gitu. Bagus, Kak. Keren. Nih, Kak, ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Pengalaman Kakak yang paling berkesan saat mencoba hal baru. Pengalaman yang paling berkesan saat mencoba hal baru itu mungkin waktu S1. Kakak pernah terpilih untuk mewakili kampus kakak sekaligus mewakili Indonesia waktu itu di konferensi internasional. Jadi waktu itu harusnya kegiatannya itu di lupa kakak di mana, tapi karena COVID akhirnya itu kegiatannya dilakukan secara online. Jadi first time waktu itu kakak ternyata gini ya, ketemu dengan orang-orang baru dari berbagai negara gitu, bertemu orang-orang baru dari berbagai macam pemikiran yang berbeda-beda dengan kita gitu kan. Jadi memang itu salah satu motivasi juga mungkin untuk kakak pada akhirnya semakin bersemangat untuk coba hal-hal baru, karena ketika kakak ikut waktu itu di sana di kegiatan itu kakak semakin terbuka gitu pikirannya bahwa ternyata dunia itu luas ya gitu. Dunia itu bukan cuma tentang sekitar kita aja, tapi ada banyak hal yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan dari kita gitu. Bagus, Kak. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada ketakutan atau keraguan yang Kakak rasakan sebelum mencoba hal baru? Ketakutan, keraguan pasti sih, pasti ada. Jadi sekarang kan kalau teman-teman kalau misalnya mau coba hal baru pasti ada kan rasa-rasa takut, terus rasa ragu. Kadang yang kita takutkan itu adalah ketika kita ketemu sama banyak orang, kita kan melihat nih, oh orang itu pasti lebih keren ya dari kita. Pernah udah mikir kayak gitu? Pernah. Nah, kadang mikir kalau oh, aku bisa nggak ya kalau misalnya ikut perlombaan tuh aku bisa nggak ya, menang nggak ya. Padahal sebenarnya pikiran-pikiran itu yang pada akhirnya itu buat kita tidak maksimal. Pikiran-pikiran semacam itu yang pada akhirnya buat kita tidak fokus. Ada sih pasti pikiran-pikiran kayak gitu, dan kakak akui sebenarnya pikiran itu sangat-sangat mengganggu dan sangat sulit untuk dihilangkan sebenarnya. Pasti grogi lah ya. Grogi parah emang. Sama. Itu memang apa manusiawi sih sebenarnya. Rasa takut, rasa grogi kayak gitu. Tapi it's okay. Yang penting kita bisa mengelola diri kita, mengelola emosi, mengelola pikiran kita biar tidak berlarut untuk memikirkan hal kayak gitu. Bagaimana Kakak mengatasi rasa takut dan keraguan tersebut? Kalau kakak sendiri, kakak akui sih memang untuk mengatasi rasa takut, rasa ragu itu tuh memang sulit. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah coba beberapa kegiatan, beberapa event, atau mungkin ikut organisasi-organisasi, pada akhirnya itu mental kita itu akan semakin teruji, terasah gitu. Jadi memang pelan-pelan pada akhirnya mungkin kita ngerasa takut, kita ngerasa ragu, akhirnya itu hal-hal semacam itu udah jadi hal yang oke lah bisa aku atasi sendiri gitu. Oke lah ini kalah, gagal, terus mungkin halangan, rintangan, kesulitan itu sebenarnya hal-hal yang wajar. Jadi kalau kakak sendiri berpikir kalau ketika kita gagal mungkin atau ketika kita menghadapi kesulitan itu ya itu bagian dari ilmu yang kita dapat dari kegagalan itu, kesulitan itu gitu. Jadi kalau kakak cara menghadapinya itu ya dengan ikut kegiatan-kegiatan yang lain yang pada akhirnya itu kita akan bisa untuk mengelola perasaan kita sendiri, mengelola pikiran kita sendiri dengan cara terbiasa. Bagus. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Apa pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada para pendengar tentang pentingnya mencoba hal baru? Sebenarnya ini mungkin pesan untuk kakak juga kan, karena di sini kan kita sama-sama belajar, terus kakak juga masih harus terus belajar. Jadi mungkin yang bisa kakak sharing ke teman-teman adalah ketika kita diberikan kesempatan waktu nih sampai sekarang, cobalah untuk mempergunakan dengan sebaik mungkin gitu. Karena kita tidak pernah tahu kejadian yang mana, pengalaman yang mana yang ternyata itu tuh jadi titik awal kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jadi lakukanlah, cobalah, jangan pernah takut selama itu adalah hal yang positif. Gagal itu biasa,
kesulitan itu wajar. Kalah pun bukan hal yang gimana ya, bukan hal yang menakutkan gitu, tapi ya wajar. Hal gitu tuh hal-hal yang biasa. Jangan pernah takut hanya karena dihantui oleh rasa takut gagal, takut kalah dan lain-lain gitu. Pokoknya latihan terus ya Kak. Latihan terus, betul. Oke Kak. Dengan aktivitas Kakak yang banyak dari organisasi lanjut S2, Kakak punya kebiasaan-kebiasaan nggak yang mendorong Kakak terus aktivitas itu? Sebenarnya kalau kebiasaan-kebiasaan yang spesifik mungkin apa ya, ibadah yang pasti kan itu yang pertama. Karena kalau menurut kakak, sehebat apapun, segimanapun kita berusaha untuk sekolah, belajar, tapi kalau misalnya tidak diimbangi dengan ibadah kita, itu tuh akan sulit gitu untuk tercapai. Nah selain itu kakak juga membiasakan diri kakak untuk mencatat apa-apa kegiatan kakak yang harus dilakukan di setiap harinya itu. Misalnya hari ini kakak ada tugas yang harus diselesaikan, mungkin kakak harus ke sini atau mungkin ada deadline lain. Itu memang dari dulu kakak biasakan untuk mencatat hal-hal itu. Tujuannya tuh biar kakak tuh tahu apa prioritas kakak di hari itu, apa hal-hal yang harus kakak fokuskan untuk selesaikan di hari itu. Mungkin itu sih. Kalau yang lain-lain mungkin. Oh itu. Oke nih Kak, aku punya pertanyaan lagi. Coba Kakak bagikan beberapa kebiasaan kecil yang Kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin masih mirip kayak tadi ya. Mm-mm. Kebiasaan-kebiasaan itu yang pertama mungkin kakak itu berusaha untuk selain kita upgrade diri, kemampuan, upgrade untuk mencoba hal-hal baru gitu di bidang akademis ataupun di luar akademis, kakak juga mengusahakan gimana caranya biar kita tuh upgrade diri juga tentang ibadah gitu. Jadi kakak itu mengusahakan selain sholat 5 waktu kami, terus baca Al-Quran dan lain-lain, itu kakak juga mengusahakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah gitu, misalnya hal-hal kecil kayak gitu yang coba kakak untuk lakukan biar jadi kebiasaan. Terus ya mungkin yang tadi lagi sama kayak mencatat hal-hal yang akan kakak lakukan di hari ini, besok gitu dan seterusnya. Jadi kakak tuh sudah punya bayangan gitu dalam seminggu ke depan apa nih yang mau dilakukan, udah punya target-targetnya. Mungkin nanti kalau ada tambahan-tambahan itu biar dia ngalir di sepanjang hari itu nanti kita tambahkan. Jadi barangkali nanti kalau misalnya teman-teman mau coba untuk menulis reminder, mungkin kegiatan sehari-harinya itu bisa loh dicoba gitu. Biar tahu nanti misalnya hari ini apa ya yang harus aku selesaikan terlebih dahulu, atau mungkin hari ini kegiatan aku apa ya, biar kita bisa mengendalikan waktu kita agar waktu yang lain-lain itu tidak terbuang sia-sia. Ini Kak, punya pertanyaan selanjutnya lagi. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan tersebut membantu Kakak mencapai berbagai prestasi? Untuk hal-hal yang sudah kakak lewati ya kemarin-kemarin itu, memang kakak sangat merasa bahwa ketika kakak membiasakan diri itu untuk memulai hal-hal kecil dalam hal ibadah itu benar-benar memberikan ketenangan untuk kakak. Kakak belajar untuk lebih ikhlas, gimana pun hasilnya. Kayak kan kita setiap mengikut kegiatan itu kan pasti tidak selamanya mulus kan, tidak selamanya baik-baik aja ya, enggak sih, kayak tidak selamanya itu akan terus sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ketika kita memang menanamkan kalau ada Tuhan dengan kita, pasti kita akan berpikir kalau oh iya ini bagian dari pelajaran. Kalau misalnya kita gagal, kalau misalnya ada kesulitan, ya kita bisa mengelola perasaan kita, mengelola pikiran kita untuk tidak larut sedih, untuk tidak larut meratapi hal semacam itu. Nah kemudian kalau misalnya bagi kakak, ketika kakak bikin goals atau bikin list-list yang mau kakak capai setiap hari atau 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan ke depan, itu benar-benar membantu kakak untuk menghandle fokus kakak gitu. Jadi akhirnya ketika kita udah punya list-list yang mau kita kerjakan, kita itu udah mudah untuk beralih fokus gitu. Oke, ada hal yang harus aku kerjakan, ini list-listnya gitu.
pada akhirnya itu mengajarkan kita untuk lebih disiplin dan lebih tahu apa yang harus kita prioritaskan gitu. Nih Kak, ada pertanyaan selanjutnya lagi. Apakah ada kebiasaan tertentu yang ingin Kakak ubah atau tingkatkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar? Kebiasaan-kebiasaan pasti ada sih, karena kadang kan kita menjalani hari-hari itu kan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita targetkan kan, atau mungkin memang dari hal-hal yang kita lakukan itu banyak sekali yang mungkin masih harus kita perbaiki dan kakak pun juga merasakan hal itu gitu. Jadi yang ingin kakak perbaiki mungkin ketika kakak bikin list-list itu, kakak harus lebih disiplin lagi, harus, walaupun itu sebenarnya yang lihat kan cuma kita kita kan sebenarnya cuman nggak ada orang lain yang baca gitu, tapi gimana kita berusaha untuk mempertanggungjawabkan itu gitu ke diri kita sendiri. Ya mungkin itu sih yang mau kakak usahakan untuk perbaiki lagi agar lebih disiplin, lebih memperhatikan prioritas-prioritas yang sudah kakak tetapkan itu, biar nanti apa yang kita rencanakan ke depannya itu memang sesuai dengan apa yang sudah kita tulis di situ gitu. Oh gitu. Ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Kak. Apa saran Kakak untuk para pendengar yang ingin membangun kebiasaan positif untuk mencapai kesuksesan? Oke, kalau misalnya kebiasaan positif, mungkin bukan saran sih, tapi lebih kakak juga masih belajar kan. Jadi sekecil apapun yang sedang teman-teman usahakan sekarang, itu ya lakukan selama itu adalah hal-hal yang positif. Sekecil mungkin teman-teman yang sebelumnya itu sulit bangun pagi kalau mau ke sekolah, sekarang bangun lebih pagi biar ketika mau sekolah itu lebih rapi, lebih siap gitu. Mungkin sekecil teman-teman yang awalnya malas buat PR mungkin, nah ketika sekarang berusaha untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan itu jadi sesuatu yang positif, jadi mau untuk mengerjakan PR terlebih dahulu di rumah dan lain sebagainya, karena teman-teman kita tidak pernah tahu kebiasaan-kebiasaan yang mana yang ternyata itu nanti akan bawa pengaruh yang luar biasa untuk kita. Kita tidak tahu pengalaman kebiasaan-kebiasaan yang mana yang ternyata akhirnya membuat kita sadar kalau oh aku harus berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Tapi pesan kakak, jangan pernah menganggap remeh atau menganggap rendah diri sendiri, jangan pernah menganggap kalau kita itu buruk atau mungkin kita tidak lebih baik dari orang lain. Jangan pernah berpikir kayak gitu, karena pikiran-pikiran kayak gitu tuh kayak jadi sugesti untuk kita yang pada akhirnya buat kita mungkin nggak semangat. Ya nggak sih, pernah nggak Cynthia mungkin merasakan kalau kita berpikir buruk itu akhirnya ya itu akan keterusan berpikir buruk. Akhirnya kita semangat kita yang awalnya mungkin cukup besar, tapi ketika kita berpikir kayak gitu semangatnya Jadi mungkin pecah, mulai menurun kan. Nah jadi memang semuanya itu balik lagi tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Jadi jangan pernah menganggap rendah diri kita sendiri. Jangan pernah ngerasa, kalau sekarang kan bahasanya insecure ya. Jangan pernah ngerasa insecure. Memang setiap orang itu kan punya kelebihan mereka masing-masing kan. Dan kita juga punya kelebihan kita sendiri. Setiap orang kan tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kita pernah merasa insecure? Pernah. Pasti ya. Iya. Itu manusiawi kok. Tapi gimana caranya kita untuk mengendalikan perasaan itu biar kita itu enggak fokus ke rasa insecure itu, enggak fokus ke rasa takut, rasa minder kayak gitu. Jadi harus gimana caranya agar kita yang mengubah atau mengelola pikiran kita. Oh gitu. Wah, menarik sekali cerita kakak. Hari ini belajar banyak dengan Kak Nurul. Belajar disiplin, terutama disiplin waktu, belajar menyusun prioritas, dan kita belajar untuk terus semangat dalam melanjutkan pendidikan. Sekian podcast Wardana kali ini. See you semuanya.